Para ulama menjelaskan kaidah makan dan minum. Jadi dikatakan makan dan minum dalam bahasa Arab itu dilihat dari dua hal. Salah satu dari dua hal ini terpenuhi maka dikatakan makan dan minum. Pertama dilihat dari sifatnya. Sifatnya itu adalah makan dan minum itu tiga. Dimasukkan dari mulut dan hidung. Kemudian yang kedua ya berbentuk, ada bentuknya. Kemudian yang ketiga adalah sampai ke lambung. Kalau tiga hal ini terpenuhi, ini dikatakan sifatnya makan dan minum. Contoh misalnya, saya memasukkan tetesan di hidung saya. Tetesan ini masuk ke lambung saya. Maka ini makan dan minum. Walaupun dimasukkan ke dalam hidung. Kenapa? Karena ada bentuknya, cair. Kemudian dimasukkan dari hidung atau mulut. Kemudian sampai ke lambung. Maka itu dikatakan makan dan minum. Taib. Kalau dimasukkan misalnya di telinga saya, tetesan cairan. Apakah itu makan dan minum? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena cara makan dan minum itu dimasukkan di mulut atau di hidung. Maka telinga bukan hidung, bukan mulut. Taib. Sesuatu dimasukkan di mata. Cairan dimasukkan di mata. Kadang kalau Anda masukkan obat tetes mata, ya, kalau dia rasanya agak pahit, Anda kadang-kadang sedikit terasa di tenggorokan sini. Ya kalau Anda tes mata, pernah sakit mata, tetesi, kadang-kadang ada terasa sedikit di tenggorokan rasa pahit. Taib. Orang menggunakan tetes mata, apakah batal puasanya? Kita katakan tidak. Tapi itu saat kadang-kadang ada terasa dikit itu sangat sedikit sekali. Karena yang menyalurkan ya ke tenggorokan sini sangat sedikit sekali. Dan itu sesuatu yang dimaafkan. Sehingga dia habis di tenggorokan, nggak sampai ke nggak sampai ke lambung seseorang. Sehingga kata para ulama, sesuatu yang dimasukkan di mata, yang di telinga selain di hidung dan mulut itu tidak membatalkan puasa. Taib. Dimasukkan di mulut misalnya. Seperti orang makan angin. Yo, angin dikumpulkan, dihirup sama dia. Taib. Batal tidak puasanya? Di depan kipas angin, misalnya sidin benganga, masuk angin. Taib. Batal nggak puasanya? Tidak batal. Kenapa? Karena angin tidak ada bentuknya, tidak bisa diraba. Tidak ada bentuknya. Maka itu tidak membatalkan puasa. Iya. Karena ada sesuatu yang jurum, sesuatu yang berbentuk. Makanya kalau pengen bernapas kada apa-apa. Karena kadang membatalkan puasa. Orang bernapas, menarik, memasukkan sesuatu di dalam hidung, itu tidak membatalkan puasa karena tidak ada bentuknya. Seseorang tidak bisa meraba. Taib, ada yang bertanya, berarti berokok kada batal teteh ya? Iya. Kata siapa kada batal? Mengisapnya aja haram. Iya, mengisapnya aja haram. Iya. Pertama haram. Kemudian yang kedua dia berbentuk, asap itu berbentuk kata para ulama. Segala sesuatu yang berbentuk asap itu ya berbentuk dan itu disebut jurum di dalam bahasa Arab. Maka dia membatalkan puasa. Maka ini kaidah makan. Yang pertama dari sisi sifatnya. Sifat itu terpenuhi dari sisi tiga hal ini tadi. Berbentuk, dimasukkan dari mulut atau di hidung dan sampai ke lambung kita. Itu dikatakan makan. Kemudian yang kedua, dikatakan makan dan minum di dalam bahasa Arab itu ada dari sisi tujuannya. Orang makan itu tujuannya apa sih? Untuk kenyang, agar punya tenaga. Orang kalau kada makan, ya, orang kada makan, berarti dia tidak punya tenaga. Makanya saya punya teman datang ke dokter. Kata dokter sakit apa? Dia ceritakan, saya ini kalau di waktu siang itu perut saya sakit gini. Kemudian dia jelaskan, kata dokternya itu bukan sakit pak, karena Anda lapar itu. Kenapa? Karena dia tidak makan, betul. Ternyata dia tidak makan, kurang makan. Cuma obatnya disuruh banyak makan sama dokter. Iya. Maka tujuan makan itu apa? Menguatkan fisik kita, menguatkan tubuh kita, menguatkan badan kita. Maka segala sesuatu yang menguatkan badan itu dikatakan makan dan minum, dimasukkan di dalam tubuh, menguatkan badan kita. Maka itu dikatakan makan dan minum. Makanya orang pasang infus di tangannya, maka membatalkan puasa apa tidak? Batal. Kenapa? Karena infus itu memberikan tenaga. Ini disebut dari sisi tujuan. Maka ini sama seperti makan dan minum.
orang menyuntikkan vitamin di dalam tubuh kita, batal apa tidak? Batal. Karena dia memberikan tenaga. Taib. Kalau bersuntik vaksin Ustaz, batal apa tidak? Tidak batal. Kenapa? Karena tidak memberikan tenaga. Bahkan yang disuntik vaksin kadang-kadang menggigil, ya. Ya, bukan memberikan tenaga, ya. Maka ini tidak membatalkan puasa. Jadi segala sesuatu apa saja yang dimasukkan ke dalam tubuh kita memberikan tenaga itu membatalkan puasa. Maka Anda kiaskan masalah ini ke dalam semua permasalahan. Orang cuci darah misalnya, gagal ginjal, cuci darah, batal nggak puasanya? Batal. Kenapa? Karena orang ganti darah, cuci darah, dimasukkan sesuatu dalam tubuhnya menjadi sigar dia, menjadi tenaga. Maka itu membatalkan puasanya. Taib. Orang bersuntik misalnya, menurunkan panas kemudian disuntik oleh dokter. Bahari, orang kalau panas mantri yang menyuntik. Ya, ini orang makan obat. Kalau bahari, ya orang panas-panas mantri datang. Ya, incek kita bahalulung kalau disuntik itu. Ya, zaman dahulu. Karena dulu tuh ndak ada obat, ya jarang obat cair. Biasanya orang langsung bersuntik. Dan orang bahari, kai bahari ketujuh bersuntik daripada makan obat. Ya. Maka orang panas misalnya kemudian disuntikkan untuk menurunkan panasnya, batal apa tidak puasa? Tidak batal, karena itu bukan tenaga, karena itu bukan makanan. Maka kalau kita memahami prinsip makan dan minum ini, ya apa yang dimasukkan makan dan minum dalam bahasa Arab, maka banyak hal bisa diselesaikan.